Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya juala kita masih diberi kesempatan, kesehatan guna melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Yang terhormat Ibu Sriani Windarti SKMMK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya rumah sakit dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul Pengaruh Perputaran Piutang Jaminan Kesehatan Daerah terhadap Rasio Kas Studi Kasus pada RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri atas nama Andi Arung selaku moderator dalam kelompok ini. Dilanjutkan dengan pemateri-pemateri dari kelompok saya. Yang pertama Sarina Dewianti, yang kedua Alvina Sara, yang ketiga Nur Aziza Rizky, yang keempat Zahra Raihania Ruslan, yang kelima Fadila Amelia Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan piutang. Piutang merupakan suatu pos penting yang dapat menunjukkan suatu bagian besar harta likuid perusahaan. Istilah piutang dapat dipergunakan bagi semua hak perusahaan terhadap pihak lain atas uang, barang, dan jasa. Piutang bagi kegunaan akuntansi lebih sempit, yaitu untuk menunjukkan hak-hak yang perusahaan miliki dan pihak luar perusahaan, yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan jumlah uang tunai. Baiklah, saya persilahkan kepada rekan-rekan saya untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Zahra Rehania akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu mengapa piutang terjadi di rumah sakit. Piutang di rumah sakit yaitu terkait dengan piutang atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh rumah sakit kepada pasien. Piutang di rumah sakit dapat terjadi baik pada perseorangan maupun perusahaan. Pada perseorangan, piutang di rumah sakit terjadi akibat individu tersebut tidak dapat membayar tagihan tersebut. Sedangkan piutang pada perusahaan, hal ini terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien yang memiliki jaminan dari perusahaan tersebut. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Alvina Sara sebagai pemateri keempat. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu piutang menurut beberapa ahli yang diantaranya pertama, menurut Rudianto, menyebutkan bahwa piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Yang kedua, menurut buku Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit, definisi piutang adalah hak yang muncul dari penyerahan pelayanan jasa dan penyerahan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara rumah sakit dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain tersebut untuk melunasi pembayaran atas jasa yang telah diterimanya atau utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, menurut Darsono, perputaran piutang merupakan beberapa kali saldo rata-rata piutang dikonversikan ke dalam kas selama periode tertentu. Yang keempat, menurut S. Munawir, definisi perputaran piutang adalah posisi piutang dan transaksi waktu pengumpulannya dapat dilihat dengan menghitung perputaran piutang tersebut, yaitu dengan membagi total penjualan kredit dengan piutang rata-rata. Dan yang terakhir, menurut Bambang Rianto, definisi perputaran piutang adalah periode terikatnya modal dalam piutang yang bergantung kepada syarat pembayarannya. Makin lunak atau makin lama syarat pembayarannya, berarti makin lama modal terikat pada piutang, yang berarti bahwa tingkat perputarannya selama periode tertentu adalah makin rendah. Itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya saya persilahkan pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Sarina Dewianti ingin melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu apa itu rasio kas. Rasio kas adalah hasil perbandingan dari saldo kas dengan hutang lancar. Rasio ini menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara saldo kas dengan hutang lancar agar dapat menilai secara cepat hubungan antara kedua pos tersebut, memperoleh informasi, dan dapat memberikan penilaian. Rasio kas juga merupakan perbandingan antara kas dengan hutang lancar atau
juga dapat dihitung dengan mengikut sertakan surat-surat berharga. Karena Hasan Sadikin bukan merupakan perusahaan yang berorientasi terhadap laba dan tidak mendasarkan kasnya pada asumsi investasi, maka tidak ada securities. Sekian dari pemaparan dari saya persilahkan pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Fadila Amelia Putri. Saya akan membawakan materi mengenai metodologi. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tugas akhir ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang mengungkapkan gambaran masalah yang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung dengan mengumpulkan data di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, sehingga dapat dibuat kesimpulan dan saran dengan tujuan untuk memberikan deskripsi yang sistematis dan akurat mengenai objek yang diteliti. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya persilakan untuk pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Azzareski. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu pengaruh perputaran piutang merupakan variabel bebas atau independen atau variabel X, sedangkan rasio kas merupakan variabel terikat atau dependen atau variabel Y. Penulis menggunakan data yang bersumber dari laporan keuangan dengan tahun sampel 2015 sampai 2018. Yang pertama yaitu variabel X atau perputaran piutang Jamkesda tahun 2015 sampai 2018. Data yang penulis pergunakan dalam proses penelitian adalah data aktivitas perputaran piutang Jamkesda bersumber pada laporan neraca dan laporan aktivitas dalam rentang waktu 2015 sampai 2018. Adapun data yang dipergunakan penulis adalah data pendapatan pelayanan pasien Jamkesda dan data dari piutang pasien Jamkesda tersebut. Yang kedua, variabel Y atau rasio kas RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung tahun 2015 sampai 2018. Kas pada RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung di dalam laporan keuangannya terdiri dari kas dan setara kas. Pos ini merupakan saldo uang tunai, giro, deposito, berjangka yang jatuh, temponya tidak lebih dari 3 bulan. Kas di sini terdiri dari kas bendahara pengeluaran RBA, bendahara jasa medik, dan bendahara RIK. Sedangkan bank terdiri dari Bank Mandiri, bendahara penerima, bendahara pengeluaran RBA, bendahara jasa medik, dan bendahara gaji. Penerimaan kas di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dapat bersumber dari kas rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, penerimaan dari RIK, KSO, restitusi pasien, PAF angret, divisi jantung, apotik, gizi, diklat, dan pembayaran piutang askes. Rumah Sakit Dr. Umum Sadikin Bandung hanya mempunyai kewajiban jangka pendek berupa hutang lancar. Rumah sakit tidak mempunyai hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek terdiri dari hutang usaha, hutang pajak, hutang jasa medik, hutang lainnya antara lain yaitu hutang uang muka pasien, biaya yang harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Rasio kas adalah hasil perbandingan dari saldo kas dengan hutang lancar. Rasio ini menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara saldo kas dengan hutang lancar, agar dapat menilai secara cepat hubungan antara kedua pos tersebut, sehingga dapat memperoleh informasi dan dapat memberikan penilaian. Karena Hasan Sadikin bukan merupakan perusahaan yang berorientasi terhadap laba dan tidak mendasarkan kasnya pada asumsi investasi. Selanjutnya yaitu uji normalitas data. Karena jenis korelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah korelasi produk momen yang termasuk jenis statistika parametrik, maka korelasi produk momen juga memerlukan syarat normalitas data.
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi nilai rasio kas berdasarkan perubahan perputaran piutang. Yang ketiga, analisis korelasi person. Keeratan hubungan antara variabel perputaran piutang dengan rasio kas diukur melalui koefisien korelasi. Sesuai dengan hasil ujian normalitas, maka jenis korelasi yang digunakan untuk menguji hubungan antara perputaran piutang dengan rasio kas menggunakan korelasi produk momen. Yang keempat yaitu koefisien determinasi. Karena hasil pengujian menyimpulkan bahwa perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap rasio kas, selanjutnya dihitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi dihitung untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel perputaran piutang terhadap rasio kas. Yang terakhir, pengujian hipotesis. Setelah koefisien korelasi dihitung, selanjutnya hipotesis penelitian yang telah diajukan akan dibuktikan kebenarannya melalui pengujian hipotesis. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah terdapat hubungan perputaran piutang dengan rasio kas di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.